Bisa siang, bisa malam, orang jahat berkeliaran. Dari teri sampai kakap, sampai yang pakai otak. Banyak iblis, banyak juga setan, tapi ngakunya orang. Di jalanan, di kantoran, atau di perumahan. Tipu dari lahir, bakatnya ya nipu. Hasut biar kita pada pakepuk. Tuan penjahat, apa maumu? Kok tega-teganya nyakitin kita-kita? Tuan penolong, bawa pistol dong. Lindungi kita dong. Jangan bengong. Ya, begitulah sebuah lirik ya dari band rock ternama ya, Jamrud, dengan judul Halo Penjahat. Ya, gue kagak tahu nih ada hubungannya apa kagak ya sama yang mau kita bahas ini. Apa sih yang mau kita bahas ini? Ya, kelakuan Roy Suryo, Tifa, Refli Harun pada saat mengunjungi makam keluarga Pak Jokowi ya, ayahanda, ibunda Pak Jokowi ya. Di sana kan kelakuannya kalau kita lihat tuh ya, kalau dalam bahasa kita tuh ya, asam kalau orang ngaji bilangnya nih orang sul adab, agak punya adabnya. Di depan kuburan almarhum, bahkan membuat sebuah tuduhan, bisa dibilang fitnah bahwasannya ayahanda dan ibunda Pak Jokowi itu bukan kandung. Artinya kalau gue sangkut-sangkutin nih, Pak Polisi, kok nih orang kelakuan kayak gini dibiarin nih. Aduh, nggak tahu ya Pak Polisi lama bener. Jangan bengong kalau kata liriknya Jamrut tuh. Tapi gue yakin ya dalam kasus ini sih ya Pak Polisi nggak bengong ya. Mungkin lagi nyari yang pas lah ya momennya atau ada yang harus diselesaikan ya, yang perlu dipenuhi. Nanti kalau udah lengkap, udah paten tuh, barang bukti dan lain-lainnya itu gampang nyomotnya. Mungkin begitu ya. Tapi kita kagak tahu ya, benarkah mereka-mereka ini akan menjadi tersangka atau tidak ya. Kita praduga tak bersalah aja deh. Tapi kalau kita sebagai masyarakat awam kan ngelihatnya ini udah keterlaluan lah ya. Tuduhan-tuduhannya dan lain-lainnya ya. Bahkan kalau dibilang nih ya, penjara kita itu nggak membuat seseorang itu jadi kapok, malah makin jadi. Kenapa ya begitu? Lu lihat aja no Bambang Tri, kan? Suginur, Roy Suryo, mereka-mereka kan orang-orang yang pernah di penjara ya, gara-gara kasus ujaran kebencian atau apa gitu kalau nggak salah tuh ya. Nanti tolong dikoreksi. Aduh, tapi kagak penjara tuh nggak membuat jerak mereka ya. Mereka tetap saja menggaungkan hal-hal yang ya menurut gue sih tuduhan ya, tuduhan yang nggak benar lah ya. Aduh, tapi ini gue bagian membagikan sebuah tayangan pandangan dari seorang yang dia sih ngeklaimnya penemu Roy Suryo ya, pada saat Roy Suryo belum jadi apa-apa. Aduh, mungkin beliau itu menyesal ya, kenapa gue bisa nemuin Roy Suryo ya dulu ya. Kalau sekarang kelakuannya begini, mungkin kita kan kagak tahu ya namanya masa depan kan kita kagak tahu ya. Ada. Ya, kalau lu mau dengerin ini videonya nih, jangan lupa sambil ngopi. Nggak usah berlama-lama, mari kita simak saja videonya. Let's go, kita play. Di Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver
teroris ini, Pak? Nah, gimana tuh bacanya? Pertama, Bang Darmizal. saya ini lagi geram dan marah sebetulnya. Makanya saya pakai baju merah membuktikan saya marah gitu ya. Sepatu pun merah. Sepatu merah. Loh, naksir saya ini sepatunya. Harus di-shoot ini sepatunya. Ini nggak ada lagi jalan ini, harus rawe-rawe rantas ini. Ini orang ya memang harus dibasmi ya. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Saya marah gitu. Saya jarang pakai serba merah begini. Tapi hari ini saya ingin mengatakan saya marah. Kemarahan itu saya buktikan, saya perintahkan Rejo segera membentuk task force. Nama task force-nya itu Des Teroris. Des Teroris. Ini khusus untuk melawan kejahatan orang-orang yang saya anggap astagfirullahaladzim. Ini bajingan gitu. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda. Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya keluarga Pak Jokowi. Memang di luar dari kota Solo. Kira-kira setengah jam perjalanan lah. Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini, baca itu, segala macam. Jadi saya marah. Dalam pemahaman saya yang saya mengenal Ibu Sujiatmi dari tahun 2004 akhir, banyak hal yang sangat mulia patut kita tauladani dari beliau. 2004 itu Pak Jokowi sudah jadi wali kota? Belum, belum baru Pak? akan. Oh, oke. Baru akan, kan beliau jadi wali kota 2005. Oke. Baru akan. Jadi waktu itu Bang Darmizal sebagai ketua relawan SBJK ya? dalam rangka persiapan Pilkada 2000 kota Surakarta. Oke. Yang waktu itu masih hebohnya Pak Rudi sebagai calon wali kota, Pak Jokowi sebagai calon wakil ketika itu. Nah, tapi kemudian pilihan kami berbeda. Pilihan Partai Demokrat jatuhnya ke yang lain dan beliau jadi pemenang. Di mana Pak Jokowi adalah pasangan yang bukan didukung oleh partai kami waktu itu. Oke. Jadi saya mengenal puasa seorang ibu yang berlangsung dari saya kenal beliau 2004 sampai menjelang wafatnya beliau, puasa Senin Kamisnya hanya seorang Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Begitu mulianya orang ini. Begitu mulianya. Orang baik banget. Saya boleh bertaruh. Siapa saja yang bertemu dengan Ibu Sujiatmi, pasti pikiran, hati dan matanya sama dengan yang saya alami. Orang baik. Patut ditauladani oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis kita, oleh perempuan-perempuan, oleh istri-istri kita. Begitulah baiknya beliau itu. Sampai saya menulis pada akhirnya menjadi inisiator untuk ditulis satu buku yang kami serahkan terakhir ke Pak Jokowi itu. Dulu waktu kita kampanye, sering saya bagi buku itu, tebal sekali merah, Jadul Kinanti. Jokowi dulu, kini, dan nanti. Oh, oke. Jadi bagaimana beliau menjelang calon wali kota, beliau menjadi wali kota, beliau menjadi gubernur, beliau menjadi presiden periode pertama, sampai pertengahan periode kedua. Ini kampanye 2009 berarti Bang ya? Iya, kampanye 2019. 19. Sorry, Buku 2019. saya inisiasi untuk menulisnya 2017. Oke. Gitu. Waktu kita kampanye 2019, bukunya banyak sekali. Soalnya kalau 2014 kan Bang saya Darmizal ketua pemenangan relawan pemenangan Prabowo Hatta. Iya, ketua pemenangan Prabowo Hatta. Jadi dan kami terus. Lanjut, sorry. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang ini, maaf kalau saya katakan kalian itu, aduh, gimana ya? Apa kata-kata yang paling buruk saya ingin katakan buat dia? Selain dungu gitu.
Itulah. Ya, itu yang paling tepat malah. Iya, itulah dia gitu. Bayangkan. Kalau lebih halusnya suul adab, nggak punya adab gitu, nggak Dia, adab yang buruk. jadi gini, mereka datang ke sana itu dengan label orang terdidik. Ada yang profesor, ada yang doktor, Ya. mengaku pengamat, mengaku peneliti, mengaku akademisi. Masa datang ke makam tanpa adab gitu. Kita nggak dengar tuh dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlil kubur. Nggak ada. Agama apa yang mereka peluk? Kalau mereka berbusana seperti itu, kita tahu dia adalah penganut agama Muslim, agama Islam. Ya. Tapi adabnya, mereka orang berilmu, tidak punya adab. Saya sebetulnya masih normatif aja memandang-mandang mereka. Tapi ketika kemarin saya lihat kunjungan mereka ke makam Ibu Suciatmi tanpa adab itu, mereka orang-orang saya kenal. Roy Suryo, ketika saya ditetapkan menjadi pimpinan Partai Demokrat hasil Kongres Bali, dan saya memimpin bidang pendidikan, komunikasi, informatika, dan kepemudaan. Saya punya dua pilihan untuk menempatkan ketua departemen yang membidangi telekomunikasi dan informatika. Salah satu yang saya bidik adalah si Roy Suryo ini. Sampai saya datangi dia ke Jogja. Dan saya berhasil mengajak dia karena saya melihat otaknya anak ini masih lurus gitu. Sebagai pakar yang dipandang orang atau yang dia deklarasikan pakar telematika. Ini ilmunya pasti dibutuhkan oleh bangsa ke depan. Karena bangsa kita termasuk yang sulit menerima kenyataan proses Y2K menghadapi tahun 2000 setelah lepas dari analog 1999. Mungkin pernah dengar itu ya. Kan ada single window segala macam gitu. Ini Y2K kita harus menyesuaikan berbasis kepada digital. Saya pandang dia bagus. Sekarang saya melihat langsung dia itu watak dan perilakunya bermigrasi. Kenapa dia tidak lagi seperti orang yang dulu saya kenal gitu. Orang yang punya watak baik, orang yang punya jiwa halus, khasnya orang Jogja gitu. Orang terdidik intelektual. Sekarang cobalah kita tanya, cobalah kita lihat. Tanya semua orang deh, kalau manusia tidak punya adab datang ke kuburan, walaupun dia seorang terdidik intelek, bagaimana manusianya itu? Saya nggak perlu disclaimer tentang hal begini. Malu saya, marah saya, sehingga saya pakai merah-merah begini. Sehingga saya bentuk task force di Rejo, bikin task force namanya teroris. Lawan mereka, apapun caranya. Hari ini teman-teman berkumpul di Mabes Polri. Rumah Juang Relawan atau ya dengan Rumah Juang Relawan dan teman-teman lain, dan ada Peradi Bersatu, ada yang dikoordinir oleh adik kita Andi Azwan. Jadi gitu, nggak baik. Mereka mendesak agar supaya proses penyidikan ini di follow up atau gimana, Bang? Kalau kami mendesak, tersangkakan orang-orang ini segera. Iya, betul. Bahwa ada kemudian bla 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 di lapangan segala macam, itu hal lain. Itu haknya penyidik. Itu keahliannya penyidik dalam melakukan restoratif justice gitu ya. Tapi kegaduhan-kegaduhan yang ditimbulkan oleh mereka, bagaimana Gajah Mada dalam opini para intelektual, oleh para kampus-kampus global terhadap Gajah Mada, yang notabene saya juga alumni Gajah Mada, kawan-kawan lain juga begitu ya. Biasanya bawa pin UGM. Saya hari ini nggak pakai pin UGM, saya pakai pin Garuda. Saya beli di Proyek Senen tahun 2004 dulu, masih ada sampai sekarang. Jadi nasionalisme itu kita harus tegak. Kebanggaan kita kepada alma mater itu harus juga tegak. Kalau alma mater kita adalah satu perguruan tinggi yang berkualitas
yang dipandang secara global, masa kita menjatuhkannya seperti ada pepatah, maling berak di rumah korbannya gitu. Ya kan? Kan malu kita. Saya malu. Jadi gitu Kang. Ya, ya. Ya, begitulah tadi ya. Obrolannya di Cokro TV ya, Bang Darmizal. Ya, beliau mengklaim bahwasannya dirinya dulu itu yang menemukan Roy Suryo lah ya, pada saat belum menjadi apa-apa. Dan juga ada Bung Sahal ya. Nah itulah ya, yang Bang Darmizal bilang ya, malu gitu. Dulu tuh otaknya lurus, tahu kenapa sekarang bengkok. Ya gitu juga kagak tahu nih. Yang kita paham kan nih kalau orang-orang pintar ini ya adabnya juga pasti ada lah ya. Udah luar biasa pastinya. Apalagi beliau-beliau ini mengunjungi makam ya, kuburan yang dalam agama Islam tuh ya sangat kudu hati-hati lah ya. Kudu hati-hati dan dijaga mulutnya. Dan kalau kita lihat di video kunjungannya kan bahkan Tipa sempat mengatakan dia itu ayahanda dan ibundanya Pak Jokowi itu bukan kandung ya. Kan itu kacau ya menurut gue ya. Ya itulah ya. Kita juga bingung nih sama mereka-mereka nih ya. Kok sampai segitunya ya urusannya ya. Padahal kalau Pak Jokowi aja masalah ijazah ya udah tempur aja di situ. Berikan fakta kebenarannya ya. Jangan imajinasi aja, keinginan mereka aja yang maunya bener aja semua salah. Sedangkan ada fakta kebenaran itu ya harus diterima lah ya bagaimanapun. Jangan didengerin hanya soal ya kalau mereka menurut mereka kan ya yang apa sejalan dengan mereka aja pikirannya nggak gitu rumusnya kebenaran lah ya. Aduh. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.